Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur, terima kasih karena Tuhan Engkau baik dan Engkau menyatakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kembali kami bersama-sama boleh merayakan Natal kelahiran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah memuji-muji nama-Mu, kami telah menaikkan doa kami kepadamu, dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon, waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, Tuhan tolong, agar pada akhirnya kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah, ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Shalom. Bersyukur untuk kesempatan merayakan Natal sekali lagi. Hari ini Alex rindu kita sama-sama boleh mendengar firman Tuhan. Ya, kita ingatkan diri kita ingatkan teman kita, diam sejenak mendengar firman Tuhan, ya. Kita sudah lihat satu drama yang bagus sekali, mengingatkan tentang what is the true meaning about Christmas. Kita udah masuk bulan Natal, ya. Dan apa sih yang biasanya orang paling ingat waktu merayakan Natal? Mungkin apa yang ada di sekitar sini, ya. Ini hal-hal yang orang ingat waktu merayakan Natal. Alex tidak menolak kemeriahan Natal. We can celebrate Christmas with all of these, but please keep in your mind, Natal artinya lahir. Dan siapa yang lahir pada waktu Natal? Jesus. Ya, ini bukan hari lahirnya Santa Claus, Frosty the Snowman. No, but Christmas is Jesus' birthday. Oke? Ada anak kecil, dia tanya sama mamanya, dia bingung, "Mommy, what is Christmas?" Lalu mamanya bilang, "Christmas is Jesus' birthday." But how come like that? Kadang-kadang dia lihat ya, orang semua datang bawa kado. Lalu apa yang terjadi? Orang tukeran kado, teman-teman. Mau nggak kamu bikin ulang tahun? Kamu yang ulang tahun, semua bawa kado, tapi semua tukeran di antara mereka. Kamu nggak dikasih kado. Inilah sebuah realita bahwa manusia merayakan Natal seringkali lupa tentang the most important part about Christmas. What is the most important part about Christmas? The most important part about Christmas is the first 6 letters. C H R I S T. Bayangkan, Christmas without Christ tinggal Mas. We are not celebrating Mas-mas, ya. This is Christmas. We are celebrating Christ. So make sure Christmas is empty without Jesus. And Jesus supposed to be at the very heart of our Christmas. Ya, karena itu hari ini Alex ingin kita lihat ayat yang terkenal ini, ya. Banyak yang sudah hafal ayat ini. Yuk kita baca sama-sama. Kita akan merenungkan kembali apa yang dimaksud dengan ayat ini, sesuai dengan tema yang hari ini kita sama-sama pikirkan, the greatest gift. Ya, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Alex ingin kita mengerti ayat ini dalam 5 bagian. Oke? Kita mulai, saya kasih judul yang pertama,
we will see about the greatest loss, the greatest love, the greatest gift, the greatest salvation, and the greatest privilege. Okay? Let's start with the first one. We will talk about the greatest loss. Kenapa kita bicara Natal, kok bicara the greatest loss? Ayat yang kita baca tadi ada satu kata di situ. Binasa. Apa itu binasa? Kenapa manusia binasa? Alkitab mengatakan kepada kita, karena dosa. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ada yang bilang kok Natal ngomong dosa? Justru kalau Natal nggak ngomong dosa, Kak Alex bingung. Because ayat Alkitab mengatakan kepada kita ada kebinasaan karena itu Yesus diutus. Yesus tidak datang untuk studi tour, dia tidak datang buat studi banding, tapi dia datang untuk menyelesaikan pergumulan manusia yang paling mendasar, yaitu dosa. Dosa itu ada berbagai kata yang dipakai. Salah satu kata yang dipakai dalam bahasa Yunani menjelaskan dosa di Alkitab kita dipakai kata hamartia. Hamartia itu seperti apa? Kayak orang lagi memanah, harusnya kan kena yang mana? Yang paling tengah ya. Itu baru namanya tepat sasaran. Tetapi untuk yang meleset dari sasaran itu namanya hamartia, missing the mark. Manusia dicipta oleh Allah, tetapi manusia missing the mark. Coba Kak Alex kasih contoh ya. Saya pegang apa nih? Mikrofon. Gunanya apa? Mengarahkan suara. Tahu dari mana? Itu. Coba ya. Kalau kamu orang dari daerah terpencil, gak pernah lihat mic, terus kemudian waktu kamu datang ke kota, apa itu? Oh, ini buat gatal. Hah? Buat gatal? Iya, kalau gatal numpang naik. Mike mencapai tujuan yang cinta? Tidak. Itu gambarannya. Allah ciptakan manusia untuk menyembah Dia. Manusia diciptakan menyembah Allah, manusia diciptakan mengasihi sesama, manusia diciptakan menerima dirinya, manusia diciptakan memelihara alam. Tapi apa yang terjadi? Missing the mark. Allah dibuang dari hidup manusia. Sesama kita lihat ya, Kejadian pasal yang keempat, seorang kokoh tega bunuh adiknya sendiri. Apakah itu rencana Allah? Tidak. Manusia di dalam dosa tidak melakukan apa yang Allah mau. Harusnya siapa yang paling utama di hidup kita? Tuhan. Tetapi dalam dosa yang paling penting adalah aku. How do you spell sin? How do you spell sin? S-I-N. What is sin? Sin is the I in the center. Aku yang paling utama. Sehingga di dalam dosa manusia berpikir, akulah, aku puas, aku senang, aku untung, aku aman, akulah segala-galanya. Bukan lagi Allah, bukan lagi sesama. Maka teman-temanku yang hidup di dalam digital age ini ya, hati-hati. Ketika engkau dan saya missing the mark, missing the target, kita tidak hidup sesuai dengan yang Tuhan mau. Teman-teman, dosa itu sifatnya apa? Membelenggu. Manusia bukan hanya melakukan dosa, tapi perhatikan, manusia dibelenggu oleh dosa. Sekarang kan bicara digital age ya. Yang membelenggu kita, kalau dulu kan misalnya ada yang dibelenggu oleh narkoba dan segala macam. Betul, sampai sekarang masih ada yang dibelenggu hal itu. Tapi kalian juga mau ingatkan, maybe you need to be aware of all these things. Karena ini bisa membelenggu.
Kales akan tunjukkan beberapa hal ini baik kalau digunakan dengan baik, tetapi bisa jadi belenggu juga. Contohnya apa? Nih, bisa jadi belenggu nggak? Nah, katanya smartphone, tapi yang pakai nggak smart. Pak, gimana nih? Katanya smartphone, tapi waktu dipakai lupa makan. Waktu dipakai buka-buka yang nggak benar. Nah, you need to be aware. Kadang-kadang yang mengikat generasi ini bukan hal-hal buruk somehow, tapi hal-hal baik yang baik tetapi tidak dipakai dengan baik. Ini yang terjadi. Generasi yang sulit membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. HP baru keinginan atau kebutuhan? Ya. Kalex nanya siswa ya, HP baru keinginan atau kebutuhan? Dia bilang HP baru keinginan yang dibutuhkan. Wah. Hati-hati ketika engkau tidak bisa membedakan keinginan dan kebutuhan. Ini generasi yang juga banyak belanjanya. Maka tidak heran banyak orang dibelenggu oleh konsumerisme. Kenapa? Gampang banget pesan sesuatu. Siapa tamu yang rajin ke banyak rumah sekarang? Paket. Nah gitu ya. Karena orang begitu gampang belanja. Hati-hati generasi digital. Kalex ketemu orang-orang yang terlilit pinjaman online. Terlilit apa? Nggak apa-apa. Yang penting kan dapat barangnya dulu, nanti bisa pay later. Wah, mungkin kalian harus hati-hati. Itu hal-hal yang dekat dengan kehidupan generasi masa kini. Mulai sulit membedakan. Bisa jadi diikat oleh hal-hal yang... Ada yang diikat oleh ini? Yang cewek-cewek. Mungkin bapak ibu dulu juga nih ya. Hati-hati ya. Boleh nggak nonton drakor? Kalau sesuai umur ya boleh dong. Tapi poinnya, perhatikan dulu ya. Kalau kamu siswa, tugas utamanya ngapain? Belajar. Nonton drakor sambilan, jangan dibalik. Ada orang yang akhirnya nonton drakor dari pagi sampai malam, sampai akhirnya lupa tugas utamanya, ya. Jadi ada yang terikat dengan idola-idola masa kini. Wah. 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 Sebentar. Boleh nggak punya idola? Ya boleh dong. Tapi kalau kamu kemudian menjadi budak idolamu, hati-hati. Mungkin ada yang bilang, kalau saya mah nggak begitu kak. Tapi mungkin ini yang mengikat kamu. Boleh nggak main game? Boleh? Boleh? Batasannya apa? Kamu mesti bisa batasi diri. Kamu tugas utamanya siswa, berarti belajar, bukan main game. Jadi jangan cuma game terus gitu ya. Ada yang terikat dengan anim. Ini kalau siswa langsung berisik semua, cucu gitu ya. Hati-hati. Boleh ditonton sesuai umur, tapi jangan terbelenggu. Dan ini generasi juga hati-hati ya, adik-adikku. Mungkin juga ada yang sudah mulai terikat pornografi. Ya.
Ada siswa datang sama Kak Alex bilang, iya Kak, tapi waktu saya lagi buka itu tiba-tiba muncul. Kadang-kadang nggak diklik, muncul pop up. Pornografi. Saya bilang, terus kamu ngapain? Iya Kak, ya saya klik. Ya pantas. Hati-hati. Digital age banyak keuntungannya, yes. Tapi banyak kelemahannya, yes juga. You have to be smart. Kamu bukan budak dari digital. Tidak heran Alkitab bilang apa? Upah dosa adalah maut. Coba apa? Upah dosa adalah? Inilah the greatest loss. Manusia di dalam dosa dia pikir dia bisa lakukan yang dia mau, but no. Di dalam dosa, upah dosa adalah maut. But at the same time, mari kita lihat the greatest love. Coba lihat yang Kak Alex kasih warna berbeda. Ada berita sukacita bagi kita sekalian. Allah mengasihi kita. Kenapa Tuhan mengasihi kita? Tuhan mengasihi kita yang mungkin masih senang dengan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Kenapa Tuhan mengasihi engkau dan saya? Dia mengasihi kita supaya kita tidak tinggal di dalam dosa. Coba kita baca sama-sama kalimat ini ya, pelan-pelan bacanya. 1, 2, ya. Allah tetap setia mengasihi kita yang tidak layak, yang berdosa, yang masih suka mencontek, yang seringkali berbicara tidak sopan, yang suka melawan orang tua, guru, yang menganggap orang lain lebih rendah, membuli teman dan lain-lain. Tapi kenapa Allah kasihi kita? Jangan salah berpikir. Kadang kita pikir, nggak apa-apa lah, kita bikin dosa, Tuhan kan tetap mengasihi saya. No, kasih Allah bukan supaya kita terus menikmati dosa. Namun Allah tetap mengasihi lebih daripada yang kita bayangkan. Kenapa? Karena Ia mau kita hidup memuliakan Dia. Perhatikan ayat ini, kita baca sama-sama ya. Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga. 1, 2, ya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku akan melanjutkan kasih setiaku. Allah mengasihi kita. Yang ketiga, the greatest gift. Kalau Allah mengasihi kita, apa yang sebenarnya Dia berikan bagi kita? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Natal pertama bukan kita yang kasih kado sama Tuhan. Ingat, the first Christmas, Allah yang memberi kado kepada manusia. Kadang-kadang kita kalau tukar kado, beberapa kali Alex ikutan tukar kado ya, ini kalau dia semua itu tukar kado. Keselnya apa? Kita dapat barang yang belum tentu kita butuhkan. Pas tukar kado, tumbler lagi. Nah, gitu ya. Aduh malas dah, dapatnya itu lagi. Tapi kado yang Allah berikan kepada kita, itulah kado yang teman-teman dan saya sangat butuhkan. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Apa bukti Allah mengasihi kita? Dia kasih kado sama kita. Dia memberikan anaknya yang tunggal. Can you imagine? God became man. God became human. Pencipta jadi ciptaan tidak masuk di akal kita. Bagaimana mungkin
Tapi itulah kasih yang luar biasa. Teman-teman, seorang teolog perempuan bernama Ibu Martha Don, dia mengutip satu kalimatnya begini. If you want to imagine if the shoemaker would become a shoe. Can you imagine? That is the greatest gift. Dosa itu masalah kita, tapi solusinya dari mana? Dari Allah. Sin is our problem, but the solution is Jesus Christ, the God solution. Searching for the answer to life? Jesus, you have found him. Coba lihat itu, cari di mana itu keyboard S-nya 2 begitu ya. Maka teman-teman yang dikasihi Tuhan, lihat apa yang dibawa oleh Yesus. Mari kita baca sama-sama. Ini kalimat malaikat kepada Yusuf waktu Yusuf berniat menceraikan Maria diam-diam. Yuk kita baca 1, 2 ya. Ia, Maria, akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan. Yesus tidak hanya lahir di palungan lalu kemudian tinggal jadi bayi terus. No, dia bertumbuh, dia besar, dia melayani. Makanya kalian dapat siluet ini. Coba lihat, ini siluet hidup Yesus ya. Mulai dari dia lahir sampai dia bangkit. Numpang tanya adik-adikku yang saya kasih di dalam Tuhan, di mana? Di mana Yesus bilang sudah selesai? Di mana Yesus bilang sudah selesai? Pas kapan? Di kayu salib. Yesus tidak bilang sudah selesai di palungan. Bayangkan kalau tiba-tiba di palungan dia ngomong sudah selesai. Lari kali di gembala-gembala ya. Nanti ngomong sudah selesai. Yesus tidak bilang sudah selesai. Habis dia memberi makan 5.000 orang, dia bilang sudah selesai. No, dia tidak datang hanya untuk kasih tambahan. Yesus tidak bilang sudah selesai habis jalan di atas air, sudah selesai. No, dia tidak datang buat akrobat. Dia bilang sudah selesai di kayu salib, karena disitulah dosamu dan dosaku diselesaikan. Please, jangan cuma ingat Natal, palungan, bayi kecil, tapi Yesus bertumbuh besar, melayani, bahkan mati dan bangkit bagi kita. Yesus bayar harga yang sangat mahal untuk penebusan kita. Kado yang Allah berikan kepada kita. Satu teolog bahkan bilang begini, Tuhan tidak kasih kado sebenarnya sama kita, karena yang dia kasih adalah dirinya sendiri. It's not really a present. Sometimes the present is different with the one who give it to others. This is me, this is my present. But at Christmas, Jesus is God Himself giving His life to us. Dengan pengorbanannya di kayu salib, Yesus mau bilang apa? I love you. Ini pendeta Billy Graham. Dia katakan Allah membuktikan kasih-Nya pada kayu salib ketika Kristus digantung berdarah dan mati. Itulah saatnya Allah berkata kepada dunia, aku mencintaimu. Kado yang Allah berikan, the greatest gift, is also the greatest love, mengatasi our greatest loss. If we are looking for a definition of love, we should look not in a dictionary, but at Calvary. Saya senang kalimat ini ya. Apa itu kasih? Kalau anak sekarang dibilang love, langsung tangannya gini semua ya. Sarangnya, sarang semut, sarang tawon, begitu. Is this love? In the Bible, this is not love. This is love. Cuma bingung nih kalau foto sekarang masa begini gitu. This is love. Ada satu gambar yang Kak Alex selalu simpan pada waktu Natal, karena jarang kita
kita dapat gambar yang mengkombinasikan Natal dan Paskah. But this is it. Kalimatnya menarik. As we celebrate the Christmas season, the greatest gift was not placed under a tree, but Jesus, He was hung on a tree. Di dalam tradisi Yahudi, salib biasa disebut juga sebagai tree, tiang gantungan, tiang penyaliban. The greatest gift was not under the tree, but He was hung on a tree. Puji Tuhan, karena kita boleh menerima the greatest gift, kita sekarang punya the greatest salvation. Bukan binasa, perhatikan kalimatnya. But now we have eternal life. This is the great salvation. We can say, I am free. Kalau dosa membelenggu, maka saya dibebaskan. Dan karena kita sudah menerima keselamatan, now we have the greatest privilege. Yuk kita baca ayatnya sama-sama ya. Yohanes 1 ayat 12. 1, 2, ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam. So we have the greatest privilege to be called children of God. Biarlah waktu kita merayakan Natal kita bisa bilang apa? I am a child of God. I know it, I live it, and I love it. Kalau kamu mungkin merasa kadang-kadang orang tuamu tidak peduli sama kamu, atau orang tuamu cuekin kamu, orang tuamu terlalu sibuk, kadang-kadang kita berpikir, aduh siapalah yang perhatikan saya. Please keep in your mind, we are God's children. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Ia adalah Bapa kita. Ia mendengar, Ia mengerti, Ia paham pergumulan kita. And He will always be with us. Immanuel, Dia selalu menyertai kita. Kadang-kadang kita lupa kita ini anak Tuhan. Makanya pendeta Timothy Keller kasih kalimat begini. Please keep this in your mind as God's children. The only person who dares wake up a king at 3 a.m. in the morning for a glass of water is a child. And you know, we have that kind of access. Siapa yang berani bangunin raja jam 3 pagi? Ya anaknya lah. Papi, bapaknya waktu dibangunin bilang, saya raja, ambil sendiri. Enggak ya? Tapi karena dia papanya, okay, I will bring the water for you. So brothers and sisters, adik-adikku, bapak ibu guru sekalian, bagaimana kita harus merayakan Natal? Natal pertama, Tuhan kasih kado atau kita kasih kado sama Tuhan? Tuhan kasih kado. Kalau kamu dikasih kado, what should you do? Kalau Kak Alex bilang, ini ya kado ya buat kamu apa? Sorry gak butuh gitu. We should say thanks, but first we receive it. Maka hati yang harusnya menyambut Natal. Kadang kita nyanyi ya, Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Di mana receive-nya? Let every heart prepare Him room. Satu waktu Alex pimpin Natal, lalu MC-nya bilang begini. Baik saudara, kita tiba pada acara puncak kita malam ini, yaitu makan malam bersama. Bukan khotbah gua puncaknya ya. Apa yang manusia mau? Hanya makan. Saya bilang kalau Natal tentang makanan, ganti lagunya. Hai dunia gembiralah dan sambut makanan. Di perutmu terimalah makanan yang banyak, makanan yang banyak. If Christmas is only about stomach, wah. Kalau Christmas cuma bawa perubahan berat badan, we miss the point of Christmas, ya. Nah, ini kalimatnya menarik.
Christmas is not so much about opening presents. It's about opening our heart. Kalek suka lagu itu lagu ya. Christmas isn't Christmas till it happens in your heart. Somewhere deep inside you is where Christmas really starts. So give your heart to Jesus. You'll discover when you do that Christmas really Christmas for you. Natal, buka hatimu. Terimalah hadiah Natal itu di hatimu. Masuklah dalam hidup sebagai anak-anak Allah. Hidup yang ditransformasi, hidup yang berubah. Sekarang saya punya hidup yang baru. Hidup yang baru, bukan lagi hidup yang lama. Maka harusnya habis rayakan Natal berbeda ya. Caramu belajar berbeda. Kalau kamu bergaul, kamu anak Tuhan, anak terang, caramu bergaul berbeda. Bagi Bapak Ibu guru yang merayakan Natal bersama anak-anak, cara kita bekerja berbeda. Bahkan dalam hidup rumah tangga, kiranya kita juga menunjukkan kita mengalami Natal. Saya terima the greatest gift, dan itu mengubah hidup saya. Teman-teman, Kak Alex mau tutup dengan ilustrasi ini ya. Saya sering kali naik pesawat. Kalau naik pesawat itu, kalau kita naik pasti ada petunjuk peragaan cara penggunaan sabuk pengaman dan segala macam gitu ya. Kita nggak bisa bilang, wah saya sudah 1000 kali naik pesawat, nggak usah pakai itu. Nah, nggak bisa. Ada satu bagian yang menarik saya adalah bagian ini. Waktu pramugara atau pramugarinya dalam ini. Jika tekanan udara di dalam kabin mendadak menurun, maka masker oksigen akan keluar dari panel di atas Anda. Tarik masker menutupi mulut dan hidung, kaitkan karetnya di kepala, dan bernapaslah seperti biasa. Sampai hafal banget ya. Dulu mau jadi pramugara, tingginya tadi. Nah, teman-teman, tapi kalimat berikutnya menarik. Waktu dia bilang begini, bagi orang saudara yang bepergian dengan orang yang membutuhkan pertolongan, pakailah masker saudara lebih dulu, lalu menolong yang lain. Jadi coba perhatikan ya, apa tujuannya sebenarnya kita pakai masker? Supaya kita tolong orang lain. Jangan kalau kamu sudah pakai masker dan napas enak terus lihat yang ini. Kayak gitu. Biar kalian mati gitu kan enggak. Maka lihat kalimat ini. Ini kalimat firman Tuhan. Kita baca sama-sama 1 Yohanes 4 ayat yang ke-11. 1, 2 ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, if you already received the greatest gift from God, the greatest love from God, now is our time to love one another. Satu waktu, ini Santo Agustinus, Bapak Gereja. Santo Agustinus satu waktu ditanya, bagaimana bentuk dan rupa kasih? Lalu Santo Agustinus tidak menjelaskan teori. Dia bilang begini, kasih memiliki tangan untuk menolong orang lain. Kasih memiliki kaki untuk menghampiri mereka yang miskin. Kasih memiliki mata untuk melihat kebutuhan-kebutuhan orang lain. Kasih memiliki telinga untuk mendengar rintihan mereka yang menderita. Demikianlah rupa kasih. Adik-adikku, Bapak Ibu guru sekalian, kita tidak diminta mengasihi dengan apa yang kita tidak punya. Mungkin kamu masih kecil rasanya, aduh saya nggak punya duit, masa saya mau mengasihi, mau ngasih apa sama orang lain. Tapi kamu punya tangan,
Kamu punya kaki, kamu punya telinga, kamu punya mulut, kamu punya panca indera yang bisa Tuhan pakai menjadi saluran kasih-Nya. Kiranya Natal tahun ini bukan cuma sekadar perayaan, tapi biarlah jadi perubahan. Kita yang mengalami the greatest gift from God. We will love God more and love one another. Selamat Natal 25 Desember 2024. Selamat menyambut tahun baru 2025. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Let us pray. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami sekali lagi, bukan cuma jadi pendengar-pendengar firman yang setia, mampukan kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami yang sudah ditebus, bukan lagi hidup dalam dosa, kami mau hidup dalam hidup yang baru. Bahkan kami mau membagikan kasih-Mu di dalam dunia di mana kami hadir. Supaya Natal bukan sekadar sebuah perayaan, pesta pora, kemeriahan, tetapi tentang Kristus yang telah mengubah kami dan memanggil kami untuk membawa kasih-Mu bagi dunia ini. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.